Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Merisa di YouTube channel Meresel Fashion. Ya, hari ini kita dari Meresel ingin berbagi tentang tips and trick bagaimana sih caranya membuat desain baju itu secara menarik khususnya buat para pemula. Nah, tentu yang paling pertama dasarnya adalah kemauan dulu nih gitu ya. Ya ini salah satunya ya teman-teman mau untuk melihat video ini dan mempelajari video ini itu adalah kemauan juga ya. Itu adalah hal yang pertama yang harus kita miliki. Setelah itu baru kita akan melihat secara teknikal. Bagaimana sih teknis-teknisnya? Nah, yang pertama adalah kita harus mengetahui tentang bahan dulu. Ya, karena kalau tadi aku cerita tentang desain ya, itu kan kita harus melihat dari media kan. Kalau desain fashion, selain kita menggambar ya, kita menggambar desainnya di kertas ataupun di HP, di komputer. Yang harus kita perhatikan adalah tubuh dari manusianya gitu. Karena saat kita membuat sebuah desain fashion, medianya itu sebetulnya adalah tubuh dari manusia. Kalau misalnya kita membuat desain fashion baju perempuan, ya tentunya kita harus memperhatikan bentuk tubuh perempuan. Dan bentuk tubuh perempuan sendiri ternyata bervariasi gitu kan. Dan dengan berbagai macam variasi bentuk tubuh ini, tidak semua model baju itu cocok untuk digunakan oleh setiap bentuk tubuh ini gitu. Jadi misalnya kita perhatikan dari pertama adalah bahan. Kenapa kok bahan itu penting sekali? Ya, karena bahan itu bisa dikategorikan tuh ada bahan yang kaku, ada bahan yang lemas ya atau melangsai gitu ya. Itu tentu akan penggunaannya itu beda-beda gitu loh. Misalnya kita mau membuat baju itu yang kepengen menampilkan bentuk tubuhnya dan modelnya itu sederhana gitu ya. Nah, maka akan lebih bagus saat kita membuat baju itu yang menggunakan bahan yang kaku gitu. Nah, kalau misalnya kita kepengen menampilkan, kita pengen membuat kesan misalnya kesan feminim, kita pengen menampilkan kesan dia itu adalah seorang wanita yang yang girly, kemudian juga menyamarkan bentuk tubuhnya. Nah, lebih bagus menggunakan bahan-bahan yang melangsai gitu. Jadi di sini ternyata pemilihan bahan itu akan mempengaruhi sekali dari desainnya kita gitu. So, yang pertama tentukan dulu kita mau menggunakan bahan apa sih gitu. Karena bahan-bahan ini akan nanti membantu juga untuk kita membuat desain itu seperti apa. Gitu. Dan bahan-bahan itu sebenarnya bervariasi ya. Selain tadi aku jelaskan dari jenis yang kaku ataupun yang melangsai, bahan-bahan itu sendiri itu ada banyak kategori. Misalnya bahan-bahan itu yang misalnya kayak seperti katun gitu ya. Katun kan lebih cocok untuk penggunaan baju sehari-hari gitu ya. Karena kan kalau sehari-hari pasti membutuhkan bahan itu yang mudah gitu loh. Maksudnya mudah untuk bergerak, kemudian juga cukup mudah untuk menyerap keringat. Nah, itu tentu kita menggunakan bahan-bahan sejenis katun kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita mau membuat baju untuk pesta, nah tentu kita nggak mungkin pakai katun karena tidak ada kesan wahnya, tidak ada kesan glamornya dari sana. Jadi pemilihan bahan ini juga mempengaruhi fungsi, occasionnya untuk penggunaan dari baju tersebut kayak gitu. Jadi penting sekali sih di awal tuh kalian harus tahu kira-kira bahan apa yang mau digunakan. Walaupun mungkin jenisnya belum tahu nih gitu ya. Tapi kalian harus tahu dulu kira-kira aku akan menggunakan bahan seperti apa, yang kaku kah mungkin, yang melangsai kah mungkin, atau yang mau kesannya itu yang casual kah, atau yang kesannya itu glamor, kesannya mewah. Nah, itu tentu kalian harus tentukan dulu di awal. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita menentukan dari warna. Nah, ini kita bisa menentukan warna dari apa sih? Tentunya dari karakter yang ingin kita tampilkan. Misal nih, kita kepengen menampilkan orang ini pesannya feminim. Nah, biasanya kita akan menggunakan warna-warna yang cenderung memang kesannya feminim. Misalnya seperti pink mungkin, merah mungkin, kemudian mungkin kuning, yellow yang soft itu gitu ya, soft yellow atau soft green. Nah, tentu kita nggak mungkin kan kalau kesan feminim tuh menggunakan warna-warna yang image-nya itu seperti misalnya kayak hitam kemudian dikombinasikan dengan warna-warna yang gelap, misalnya hitam dikombinasi dengan warna gelap, itu kan kesannya seperti gotik kayak gitu. Nah, image itu kan ditampilkan dari warna yang kalian gunakan gitu. Jadi pertama, setelah kita mengerti kita ini mau bikin baju itu kayak apa sih gitu ya, kita bayangin dulu nih orang pengen bikin baju apa sih gitu ya. Nah, setelah itu kita tentukan bahan. Yang kedua, kita tentukan dari pemilihan warna, karena warna itu sendiri ada kategorinya ya di sini ya. Mungkin teman-teman lihat di sini, ada kategori warna panas,
dan atau kategori warna dingin gitu. Dan warna itu sendiri punya psikologinya, dalam artian warna itu punya peran terhadap orang itu akan memandang kita itu bagaimana. Misalnya nih, kita kepengen terlihat seperti dewasa gitu ya, nggak mungkin kita pakai warna-warni gitu ya, dicampur-campur, itu kan kesannya seperti anak-anak ceria, playful gitu. Nah dari situ kita bisa lihat, oh ternyata dengan pemilihan warna sendiri orang bisa menganggap kita itu bagaimana loh gitu. Jadi di sini itu yang disebut dengan psychology of color. Nah jadi teman-teman perlu perhatikan yang kedua adalah dari pemilihan warnanya. Nah kemudian yang ketiga, setelah kita menentukan bahan, kita menentukan warna, kita menentukan juga model desain itu mulai dari yang sederhana. Nah kali ini karena kita ngomongin ini pemula gitu ya, tentu berbeda antara pemula dengan profesional yang udah menjalankan bisnis fashion selama puluhan tahun misalnya. Pasti itu ada perbedaannya. Seperti ini, misalnya kita masih pemula, ada hal-hal yang masih kita belum pahami. Contoh seperti body types tadi. Body types itu adalah hal yang akan dikuasai oleh desainer itu saat dia sudah menjalankan bisnisnya itu selama waktu yang agak lama. Karena itu kepekaan yang kepekaan yang akan semakin diasah dengan sering-sering ketemu body types yang bervariasi gitu loh. Nah, kalau kita masih baru memulai, tentu kita tidak punya skill itu karena itu adalah skill yang diasah gitu kan. Kita harus belajar pelan-pelan. Nah, jadi kalau kita masih memula, tentu kita sebaiknya adalah memulai desain itu dari si desain-desain itu yang cenderung sederhana dulu gitu. Apakah sederhana itu jelek? Tidak. Nah, ini dia yang sering jadi problematika para desainer. Desainer itu sering berpikir kalau yang namanya desain simple atau desain sederhana itu adalah seperti kurang gitu, atau kurang bagus lah, atau mungkin kayak kok kayaknya ada yang kurang ya gitu ya. Nah itu seringkali dirasakan oleh para desainer, khususnya desainer pemula gitu ya. Kayak mikir itu kalau desain tuh harus yang heboh atau desain tuh harus yang penuh gitu loh. Nah sebenarnya tidak sebetulnya, karena desain itu sendiri adalah kita ciptakan berdasarkan dari karakter dari desainernya. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang keempat, saat seorang desainer akan membuat sebuah koleksi, nah ini harus diperhatikan juga, karena yang namanya desainer nggak mungkin kan kalian cuma bikin satu desain aja gitu ya. Nah kita sebagai desainer pasti akan membuat desain itu adalah kumpulan dari desain gitu. Jadi ada beberapa desain gitu yang kita buat dan bisa saling saling menunjang. Itu yang namanya sebuah koleksi. Jadi koleksi itu nggak bisa misalkan bikin mini koleksi misalnya 5 gitu ya. Ada 5 desain. Terus kemudian kalian bikin 5 desain itu 1 sampai 5 itu beda-beda semua gitu. Itu namanya bukan koleksi. Jadi koleksi itu adalah ada benang merah di antara setiap desain kalian. Nah, itu yang kalian harus perhatikan, yaitu ada benang merah, dan benang merah ini yang membuat desain kalian itu menjadi satu kesatuan di dalamnya. Yang kelima, jadi setelah kalian bisa membayangkan aku akan membuat desain apa, aku akan membuat koleksi seperti apa. Nah, kalian juga mulai harus memikirkan dari koleksi ini ya, yaitu kombinasi warna yang dipakai gitu. Jadi tadi kan aku sudah ngomong masalah benang merah nih. Oh, benang merah antara setiap desain menjadi sebuah koleksi yang nyambung gitu kan. Bahasa sederhananya nyambung gitu. Nah, nyambungnya tuh apa sih nyambungnya itu gitu ya. Nah, nyambung itu bisa dibuat dari cuttingnya, bisa juga dari warnanya. Tidak harus warnanya sama persis ya, tapi kalian membuat kombinasi warna itu yang saling support gitu. Misalnya nih dari koleksi dari desain yang pertama, warnanya itu kombinasi merah dan merah dan hijau gitu misalnya ya. Nah, kombinasi merah dan hijau ini tentu harus dominan salah satu, misalnya merah atau hijaunya gitu. Kemudian kalian selipkan warna gold misalnya di situ gitu ya. Nah, setelah itu kalian membuat desain yang kedua. Misalnya nih kalian dominankan yang hijaunya misalnya, kemudian selipkan warna gold. Yang ketiga, desain ketiga, kalian dominankan dia warna goldnya misalnya, atau warna lain yang bisa juga, misalnya gold itu kan juga macam-macam nih, ada gold tua, gold muda, atau merah juga bisa merah tua, merah yang agak lebih terang kayak gitu. Jadi kalian boleh memakai warna-warna yang senada dengan itu, dikombinasikan kayak gitu, dan kalian memikirkan bagaimana kombinasinya itu supaya bisa balance.
Yang keenam, waktu kalian membuat sebuah koleksi, ini juga harus berpakuan pada sebuah tema. Nah, tema ini adalah tema yang kalian tentukan berdasarkan bisa dari tren, bisa juga dari karakter kalian sendiri, bisa juga kalau kalian melihat kayak referensi gitu ya, referensi. Nah, itu bisa, sebetulnya tema itu bisa dari mana saja. Nah, tema itu beda dengan karakter ya, beda. Jadi kok karakter tuh kayak tadi misalnya aku kasih contoh simple, atau aku kasih contoh dia itu lebih kayak unik gitu, atau lebih kayak glamor gitu ya. Nah, itu adalah karakter atau kesan ya, karakter atau kesan. Sementara tema itu adalah sesuatu yang seasonal. Jadi kok karakter tuh lebih kayak everlasting gitu loh. Sementara kalau tema itu hanya satu momen saja. Nah, di satu momen ini kalian tentukan, misalnya nih aku punya karakter tuh simplicity gitu ya. Kemudian karena di tahun ini sedang booming apa gitu ya, tren terbaru apa gitu. Nah, kemudian kalian ambil tren itu, kalian kombinasikan dengan sesuatu yang mungkin lagi yang agak berbeda, nah yang mungkin jarang orang angkat gitu kan, kalian kombinasikan, tapi bisa menjadi sebuah tema yang seasonal kan. Berarti tema ini hanya berlaku misalnya di tahun ini saja. Nanti di tahun berikutnya kalian bisa buat tema-tema yang berbeda. Yang ketujuh, jangan pernah takut untuk berkreasi. Nah, misalnya kita sudah membuat tema gitu ya, tema tahun ini, tema tahun depan, atau mungkin ada season week gitu ya, kayak week gitu kan, ada misalnya kayak season spring summer, winter fall gitu kan. Nah, itu mungkin bisa kalian aplikasikan juga di sini. Tapi jangan pernah takut untuk berkreasi. Jadi kalaupun nanti kita menciptakan sebuah tema tertentu gitu ya, kemudian suatu waktu kita juga membuat tema yang lain gitu ya, itu jangan pernah takut berkreasi. Kalian juga harus bisa open minded. Jadi kalian harus bisa mendengarkan opini dari orang lain. Jadi opini dari orang lain bisa kita tanyakan gitu. Kita bisa tanya entah ke desainer yang lain, kalau kita punya rekanan gitu ya, punya kenalan gitu ya, itu sangat bagus untuk menilai kita. Atau kalau kita punya mentor, ya kita sekolah seperti kayak di Miracle ini kan ada tutor-tutor gitu ya. Nah, itu bisa menjadi perbantuan kalian untuk mengenali apakah desainku ini sudah menarik atau tidak sih sebetulnya. Apakah desainku ini sudah menjual atau tidak sih sebetulnya gitu. Atau bisa juga bertanya kepada orang-orang yang memang dekat dengan kalian. Nah, tapi ini masalah selera lagi. Karena kan kalau misalnya kita tanya ke orang tua, teman, saudara, itu kan selera. Tapi kalian kalau bisa tanya atau mencari referensi dari orang-orang yang memang mengerti tentang desain. Dan yang terakhir, ke-9 adalah tentukanlah karakter desainmu ini dengan lebih matang ya. Nah, tadi karakter contoh seperti kalian punya karakter simplicity, kalian punya karakter glamour mungkin, atau karakter seksi atau apapun itu. Tentu itu kan akan kalian bawa terus menerus ya. Nah, biasanya kadang ada desainer pemula tuh masih bingung. Aku nih karakternya apa ya? Jadi aku buat aja nih. Jadi aku buat misalnya kayak tadi tuh bikin sebuah koleksi yang menurutku menarik dan aku suka gitu kan. Aku bikin. Nah, misalnya kita bikin di desain yang berikutnya, di season berikutnya. Oh, ternyata kok di season berikutnya ini kayaknya aku suka yang begini gitu ya. Jadi kadangkala di awal itu desainer pemula tuh masih kayak menemukan jati diri gitu. Aku ini sebetulnya karakternya apa? Itu tidak apa-apa loh teman-teman sebetulnya, karena kalian kan masih baru belajar dan kalian masih mencari gitu. Jadi kalaupun misalnya di awal-awal tuh kalian rasa kayaknya kok ada perubahan-perubahan, it's fine gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, usahakan kalian bisa menemukan dengan baik karakter desain kalian itu seperti apa. Karena karakter ini yang bisa membuat kalian bisa bertahan lama loh di bisnis fashion. Jadi teman-teman di sini para desainer pemula ataupun yang ingin belajar menjadi seorang desainer, kalian bisa mencoba untuk mengikuti tips-tips yang aku ceritakan hari ini dan cobalah satu persatu untuk kalian bisa tanamkan dan ingat-ingat gitu ya, kalian praktekkan. Aku harap teman-teman bisa menjadi desainer yang lebih percaya diri nantinya dan kalian bisa menemukan karakter kalian tuh dengan baik. Kayak gitu sih teman-teman. So hopefully tips and trick dari Miracle hari ini bisa berguna buat kalian, dan
Jangan lupa subscribe YouTube Miracle karena kita akan memberikan informasi seputar fashion terus menerus ya, dan pastinya akan berguna buat kalian para desainer ataupun calon desainer di bidang fashion. Oke, kalau gitu see you on the next video. Bye bye.